Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Sintia Ayu Kusmaningrum dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang disebabkan oleh bencana alam, yaitu saya mengambil contoh dari penyakit leptospirosis. Leptospirosis sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang disebarkan melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi bakteri. Leptospirosis dapat menyerang manusia melalui paparan air atau tanah yang telah terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri Leptospira. Penyakit infeksi bakteri ini banyak terjadi di daerah yang terkena banjir. Untuk gejala leptospirosis sendiri, tidak semua orang yang terkena leptospirosis akan langsung menunjukkan gejala. Bisa saja gejala baru muncul setelah pengidap melewati masa inkubasi sekitar 10 hari dengan ciri-ciri sebagai berikut: demam tinggi hingga menggigil, nyeri kepala, nyeri otot, kasusnya di daerah betis, sakit tenggorokan, disertai batuk kering, mata merah dan kulit menguning, mulai mual hingga muntah-muntah dan disertai diare. Untuk penyebab leptospirosis sendiri disebabkan oleh bakteri Leptospira. Seseorang dapat terinfeksi bakteri tersebut jika mata, mulut, hidung ataupun luka terbuka pada kulit bersinggungan dengan yang pertama ada urin, darah ataupun jaringan dari binatang yang membawa bakteri. Selanjutnya ada air yang terkontaminasi dengan bakteri, tanah yang terkontaminasi bakteri. Selanjutnya ada seseorang juga dapat terkena leptospirosis jika digigit binatang yang terinfeksi oleh penyakit tersebut. Bakteri Leptospira sendiri dapat masuk ke tubuh melalui kulit yang rusak, kulit yang lunak karena air, selaput lendir, ataupun dengan menelan atau menghirup air yang terkontaminasi. Penularan dari orang ke orang tidak bisa terjadi. Faktor resiko dari leptospirosis sendiri adalah ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko seorang terkena leptospirosis, seperti orang yang bekerja di luar ruangan atau dengan hewan, misalnya petani, dokter hewan, tukang daging, pekerja selokan, pekerja rumah potong hewan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada orang yang berkemah, tentara, penebang, atau orang yang mandi di danau, sungai, atau kanal air tawar. Bisa juga orang yang sedang mengalami bencana, yaitu bencana banjir. Untuk diagnosis leptospirosis, proses penegakan diagnosisnya sendiri dapat dilakukan melalui gejala, riwayat penyakit pengidap, serta pemeriksaan fisik. Selain itu, beberapa tes penunjang juga dapat dilakukan untuk membantu memastikan diagnosis leptospirosis dan mengetahui tingkat keparahan yang dialami pengidap. Tes penunjang tersebut antara lain tes urin untuk melihat keadaan bakteri Leptospira dalam urin, tes darah untuk melihat adanya bakteri dalam darah dan antibodi dalam tubuh. Pemeriksaan antibodi dalam darah perlu diulang lagi dalam waktu 1 minggu untuk memastikan hasilnya, karena hasil positif yang bisa saja ditunjukkan dari infeksi lain yang terjadi sebelumnya. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan fungsi ginjal untuk melihat kondisi ginjal dan infeksi bakteri ini pada ginjal. Yang selanjutnya pemeriksaan fungsi hati, dan yang terakhir ada foto ronsen paru untuk melihat apakah penyakit infeksi sudah menyebar hingga ke organ paru-paru. Untuk pencegahannya sendiri, agar terhindar dari leptospirosis, bersihkanlah sekeliling rumah sebelum banjir melanda. Jangan sampai ada ruang untuk tikus tinggal dan beranak pinak, karena tikus merupakan salah satu hewan yang menjadi media penyebaran kuman selain kucing, anjing, sapi, domba, dan babi. Sebisa mungkin jauhkan diri dari air banjir ketika banjir terjadi.
Apabila jika ada bagian tubuh yang sedang terluka, kuman dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Selain itu, seseorang juga bisa melindungi diri dari leptospirosis dengan rajin mencuci tangan. Setiap setelah memegang hewan peliharaan, hindari juga kontak langsung dengan urin hewan. Untuk pengobatan leptospirosis sendiri dapat diobati dengan antibiotik untuk memusnahkan kuman, yakni antibiotik dari golongan penisilin, streptomycin, dan lain-lain. Cara penanganan lain dari leptospirosis adalah dengan memberikan obat sesuai dengan gejala. Pemberian obat juga harus diberikan secara secepat mungkin. Jika diobati selagi masih dini, tingkat kesembuhan pengidap umumnya akan lebih cepat. Bila telah terjadi komplikasi, maka pengidap perlu dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan yang lebih lengkap. Sekian penjelasan mengenai leptospirosis dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.